Setelah berjalan kurang lebihnya 2 jam, akhirnya kita sampai di Cikampek, Jawa Barat. Sebuah kota dengan tingkat aktivitas dan kesibukan yang tinggi. Di sini juga banyak kaum urban yang mencari keberuntungan nasib. Banyak juga yang sudah menetap dan sukses dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi tentu saja mereka setiap lebaran pasti wajib pulang kampung. Cikampek merupakan kota simpangan yang sangat strategis dan vital di zamannya, karena kota ini menghubungkan wilayah Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Jadinya tidak heran kalau setiap hari jalur di sini selalu ramai dipadati kendaraan-kendaraan besar. Dulu seingat saya, di era pemerintahan lama sebelum ada tol Cipali, exit tol terakhir dari arah Jakarta adalah Gate Cikopo. Kemudian belok ke kiri jika menuju ke arah Jawa Tengah, dan belok ke kanan jika menuju ke Bandung. Pasti kalian ingat sama Simpang Jomin kan? Nah, untuk menuju Simpang Jomin dari arah tol Cikopo itu bisa memakan waktu 2 jam. Padahal jaraknya dekat banget loh. Ya paling sekitar 4 kilometeran dah. Tetapi karena banyaknya kendaraan yang melintas seperti bis malam, truk barang, mobil pribadi, dan ditambah pemotor, makanya di Simpang Jomin ini selalu macet parah. Apalagi saat musim lebaran. Wah, parah banget dah. Hampir bisa dibilang macet total. Tetapi itu semua menjadi berkah bagi para pengusaha besar dan pedagang kecil di sepanjang jalur ini. Mereka bisa merasakan nikmatnya hidup saat jalur Pantura masih ramai. Karena dengan mudah sekali mereka bisa mendapatkan pundi-pundi rezeki setiap harinya. Berbalik keadaan saat dimana era kemajuan dan kecepatan transportasi dibuat, Jalan Tol Cipali yang menjadi angan-angan masyarakat yang sudah bosan dengan kemacetan selesai diresmikan dan mulai beroperasi tanggal 13 Juni 2015. Perlahan-lahan jalur Pantura ini menjadi radiator spring Pulau Jawa. Banyak warung pinggir jalan tutup karena tidak ada pembeli. Restoran besar pun ikut juga terkena imbasnya karena tidak ada bis akap yang melintas serta pengusaha lainnya juga ikut terdampak bangkrut. Dan akhirnya jalur Pantura ini mati suri bagi pengusaha yang mengandalkan perputaran uang dari pengendara yang melintas. Akan tetapi beberapa tahun belakangan, khususnya saat libur lebaran, jalur Pantura ini mulai dilewati lagi oleh kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah. Karena adanya sistem one way dari arah Cikampek menuju Jawa Tengah. Di saat seperti inilah, Pantura bergairah lagi dan ada istilah Pantura Reborn saat musim mudik lebaran. Semoga menjadi berkah buat para pengusaha besar dan kecil. Mudah-mudahan dengan adanya rancangan sarana transportasi yang dibuat oleh pemerintah semakin membuat keadaan menjadi lebih baik meskipun hanya setahun sekali. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Subang Pamanukan. Let's go! Oke teman-teman, kita sekarang berada di depan rumah makan Niki Ciberes Patok Besi ya. Nah jadi di depan kita ini
banyak banget mobil-mobil bis yang dari daerah Jawa Tengah. Mungkin mereka nggak ada penumpang ya kan, yang dari sana, yang dari Jawa Tengah, terus kemudian mereka beristirahat ke sini dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke poolnya masing-masing yang berada di daerah Jakarta ya kan. Wah, ini nih Provos mengawal pemudik yang mau ke Jawa Tengah. Ini suasananya kayak zaman dulu lagi, Wak. Jadi kalau zaman dulu itu memang sebelah kiri dan sebelah kanan itu jalurnya rapat kayak begini. Cuman kalau dulu itu cuman dua jalur ini aja nih, dua jalur kiri sama jalur kanan. Sebelah sana itu nggak ada ya kan. Kalau di sekarang di 2024 itu udah masing-masing jalanannya. Jadi yang mau ke arah Jawa Tengah itu jalurnya sendiri. Terus sebaliknya yang mau ke arah Jakarta itu jalurnya juga sendiri juga. Jadi memang pemerintah sekarang ya kan udah sangat-sangat memperhatikan bagi masyarakat. Ya khususnya mungkin di jalur Pantura lah memang harus dibuat seperti itu ya kan. Karena mengingat jalur Pantura ini jalur yang sangat sangat vital ya mungkin ya kan. Yuk kita jalan lagi pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah di daerah Patok Besi ya, Wak. Subang itu termasuk wilayah yang sangat luas ya kan, Wak. Mulai dari daerah utaranya nih, daerah utara ya sebelah sini, terus sampai daerah selatan tuh ya kan. Ini Polsek Patok Besi. Ya, sampai daerah selatan itu berbatasan sama wilayah Bandung dan Purwakarta. Terus untuk wilayah timurnya itu sampai berbatasan di Sungai Sewo ya, di Indramayu. Kalau Indramayunya itu namanya daerah Sukra. Terus kalau ke belakang itu berbatasan sama wilayah Cikampek ya. Jadi memang luas banget ya wilayah Subang ini, Wak. Kalau kita melintas di jalur ini tuh kayaknya kagak udah-udahan gitu ya kan. Mana ini Indramayu, mana Cirebon, masih aja lewatin Subang terus kok. Ini sebenarnya gue pengen ngeres ya, tapi karena bensinnya ini tinggal 3 bar lagi, jadi gue mau nyari SPBU dulu. Nanti habis dari SPBU baru kita ngeres dah. Oh ini nih yang ke arah Kalijati, tol ya, tol Kalijati, tapi ditutup. Waduh, ada bis. Bis apa ya kira-kira di belakang kita? Warnanya sih hijau. Kalau hijau-hijau kayak gitu sih kayaknya Lurah Agung dah. Coba kita kasih jalan dia. Oh, Pandawa 87. Banyak yang pada ngeres di sini juga ya kan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, karaoke.
Ini yang kemarin kita lewatin sini nih videonya di sini nih, ada di depan di atas kita nih. Waktu kemarin kan belum libur lebaran ya kan, jadi belum terlalu rame ya. Kalau sekarang ini udah di hari libur pertama kali, jadinya kendaraan-kendaraan motor yang melintas di jalur ini tuh pada ngeres ya. Ngopi katanya, bang ngopi. Suruh ngopi kita, nang puasa-puasa suruh ngopi. Iya nih, enak nih di sini nih, adem. Telolet gokil. Sini aja dah, enak nih. Lempengin badan dulu biar nggak terlalu capek ya. Jadi ini namanya wilayah Patok Besi, dan di sepanjang kiri dan kanan jalanan tuh banyak banget warung-warung kayak begini nih, Wak. Warung-warung dadakan ya kan di Patok Besi. Darmanus Pegadaian warga baru, woi warga baru Darmanis, woi. Luar biasa. Sombong amat dia nggak ngelaksonin gue. Emang lu siapa? Kopi aja dulu dah, nggak apa-apa ya kan. Kita lanjut lagi ke depan, lurus ke daerah Subang Pamanukan. Tadi habis ngeres dulu sebentar, terus ngobrol-ngobrol sama salah satu pemilik warung dadakan yang ada di daerah Patok Besi ini. Dan tadi sempat bincang-bincang sedikit masalah jalur yang ada di depan kita ini di daerah Patok Besi ya, pertengahan sawah. Di sebelah kanan sawah, sebelah kirinya juga sawah ya kan. Kita sembari pelan-pelan ya cerita. Setelah selesai istirahat, akhirnya saya putuskan untuk jalan lagi. Wilayah Subang, khususnya Patok Besi ini, suasana jalan seperti redup dan seolah kita dibawa masuk ke dimensi lain. Dikarenakan sepanjang kiri dan kanan jalur ini ditumbuhi pohon-pohon besar, menjadikan saya tadi agak sedikit mengantuk. Dan akhirnya saya putuskan untuk istirahat sejenak, sekedar untuk meluruskan badan. Sambil berbincang-bincang dengan Abah pemilik warung, beliau bercerita kalau di sini merupakan jalur yang paling angker karena banyak sekali kejadian kecelakaan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Dan beberapa hari yang lalu saat malam hari sekitar jam 11 malam, ada pemudik pengguna motor dari arah Jakarta tiba-tiba terjatuh dan menyebabkan tabrakan beruntun beberapa motor di belakangnya. Korban langsung dievakuasi oleh warga dan polisi setempat ke rumah sakit. Padahal kalau dilihat secara fisik, jalur di sini halus, lebar, dan tidak ada lubang sama sekali. Dan di lokasi yang sama, beberapa waktu yang lalu juga ada mobil Avanza dari arah Jakarta sekitar jam 11 malam. Terpelanting ke kanan, kemudian melompati batas jalan dan akhirnya terperosok ke sawah di seberang jalan.
Kemudian si Abah dan beberapa warga yang masih berjaga langsung menghampiri korban yang selamat. Saat ditanya, Pak sopir mengatakan kalau dia menghindari seorang nenek-nenek yang tiba-tiba menyeberang. Padahal setelah dicari, nenek tersebut tidak ada. Jadi, ini adalah sebagian kecil cerita ekstrim di jalur Patok Besi Subang. Padahal masih banyak lagi kejadian yang diceritakan si Abah ke saya. Dan saya pesan nih ke teman-teman reader, jika melintasi jalur Tetuang Patok Besi yang banyak warungnya, ada baiknya kalian selalu berdoa atau bersolawat supaya diberikan keselamatan dalam perjalanan. Cirebon lurus Subang tol Cipali ke kanan. Nah, itu kalau mau ke Cirebon, ke Jawa Tengah, lurus naik flyover itu ya. Kita sampai di Subang Pamanukan. Nah, gue pengen cek kondisi Subang Pamanukan dulu ya. Jadi kita nggak lewat atas, kita lewat sini aja. Subang Pamanukan. Nah, ini kota Subang Pamanukan. Udah rame ya dibanding sama yang kemarin pada saat kita ngelintas di jalur ini ya kawan. Cirebon lurus, Pondok Bali belok kiri, Subang Cipali ke kanan. Dan ini kota Subang Pamanukan. Wah, ramai banget ya. Di depan itu ada Jogja Toserba ya kan. Waduh, kita jalan-jalan santai aja lewat sini nih, Wak. Yang orang Subang mana nih yang kangen sama kampung halamannya? Kalau lurus terus ini ke Pondok Bali ya, tempat wisata, tempat pantai kalau nggak salah ya, di di Laut Jawa. Wow, rame banget tuh ya. Pada mau beli baju beduk. Ini ada ayam gulung. Nah, jadi kondisi Subang Pamanukan seperti ini ya, Pak.